Kata salah satu pakar di dunia bisnis penjualan, jual dulu diri Anda sebelum Anda menjual produk Anda kepada orang lain. Oh, jual diri Anda ya. Maksudnya apa sih, Pak Andi? Pastikan Anda menggunakan produk Anda sehingga Anda menjadi bukti tentang hebatnya produk yang Anda pasarkan, Bapak Ibu. Kalau Anda memasarkan produk-produk kesehatan, Anda perlu jaga kesehatan. Kalau Anda bilang bahwa produk kesehatan Anda bisa bikin Anda glowing, Anda perlu pakai supaya di Anda pun itu bisa terlihat buktinya. Kalau Anda bilang bahwa produk Anda ini bisa bikin langsing, Anda harus pakai supaya Anda bisa jadi buktinya. Artinya Bapak Ibu, Anda perlu melengkapi produk-produk yang Anda miliki supaya Anda bisa bercerita tentang produk-produk yang Anda punya kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka. Setuju nggak? Setuju ya Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu kalau Anda lihat founding membersnya Vowe keren-keren, glowing Bapak Ibu. Phoenix Ambassador, ada Ibu Cho Lili, Seven Star Director, ada Pak Samuel dan Ibu Siska. Kemudian ada Seven Star Director Pak Hadi dan Ibu Rini. Ini kalau Anda bayangin mukanya orang akan percaya bahwa dia ini jual produk kesehatan. Betul nggak? Ada Three Star Director Bapak Satrio Wibowo dan One Star Director Bapak David Benas. Juga salah satu top leader kita yang udah membuktikan bahwa sampai di puncak itu sangat mungkin karena mukanya juga glowing Bapak Ibu. Wah, Phoenix Ambassador yang kedua dari Asia Pasifik Bapak Muhammad Rifat dan Ibu Rini. Dan kalau Anda lihat CEO-nya Vowe International Indonesia, semua orang akan percaya bahwa ini jualannya produk kesehatan, produk yang bikin kita seger dan mukanya terlihat glowing dan langsing Bapak Ibu karena beliau betul-betul menggunakan apa yang dia tawarkan kepada orang lain. Dan hari ini Anda semua yang hadir di acara ini beruntung sekali karena yang akan membawakan materi tentang Produkpedia kita hari ini adalah salah satu health expert Fu Howei yang keren banget. Ya, udah 7 tahun berpraktek di dunia medis Bapak Ibu. Di rumah sakit, juga di salah satu yayasan besar di Indonesia. Udah nggak sabar ya? Oke, kalau begitu kita kasih tanda cinta dan tepuk tangan yang meriah kepada health expert Fuhaway, Dr. Selfie. Semua, selamat siang. Selamat siang, semangat Perkenalkan, pagi. oh ya sebelumnya biar semangat ya. Huawei Indonesia, Cayo, Cayo, Cayo. Oke, perkenalkan hari ini saya adalah Dokter Selfie, bisa dipanggil dengan Doksel. Saya hari ini akan membawakan materi dan juga mau sharing. Saya mau membagi ilmu kepada kita semua, kurang lebih manfaat dari Glow Up, ya. Oke, Bapak Ibu semua, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Mr. Nicholas karena telah mengundang saya sehingga saya bisa berbicara sehingga saya bisa berbicara di sini, bisa membagi informasi kepada kita semua dan juga sehingga saya bisa bergabung dengan keluarga besar Fohoway. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih, kan kita mau glowing up bersama Fohoway ya. Jadi Fohoway ini sebenarnya apa maksudnya? Oke, sorry. Sebelumnya aku mau nanya dulu di sini. Yang mau glow up atau mau tambah cantik mukanya boleh ketik 1 di kolom komentar. Siapa yang mau? Oke, ya. Jadi selanjutnya aku pengen bahas dulu nih, sebenarnya glow up itu apa sih, ya? Mau diperbesar?
Ya, Oke. seru banget ya Oke, prediksi hari ini ya, jadi Bu glow Retno up ya. itu sendiri sebenarnya adalah perubahan ya, perubahan atau transformasi seseorang menjadi lebih menarik, lebih atraktif, atau dia mencapai suatu tingkat di mana dia itu menjadi better version of themselves ya. Jadi sebenarnya yang namanya glow up itu nggak cuman dari luar, tapi juga secara dari dalam ya. Namun kita bahas dulu nih ya sebelumnya ya, apa sih manfaat dari glow up atau menjadi lebih baik atau lebih cantik itu? Yang pertama, yang pasti adalah untuk confidence ya, untuk yang namanya kepercayaan diri kita ya. Kalau seandainya kita lebih percaya diri, kita ngomong nanti kan misalnya ke klien ya, kepada orang lain untuk membangun relasi itu menjadi lebih lebih baik ya. Terus kemudian juga glow up itu kan bukan cuma dari penampilan fisik kita, tetapi juga dari kesehatan ya. Di sini siapa sih yang pengen selain cantik menjadi lebih menarik, lebih ganteng, lebih fresh dan juga lebih pengen sehat? Boleh ketik 2 di kolom komentar. Siapa yang pengen ganteng, cantik dan juga tambah sehat? Boleh ketik 2 ya. Karena banyak sekali manfaat dari glowing ini yang kita rasakan ya. Jadi kayak glowing ini nggak cuman sekedar kita rasakan itu dari penampilan saja, tapi juga dari kesehatan fisik kita. Selain itu juga untuk kesehatan mental ya, teman-teman ya. Kesehatan mental yang saya bicarakan itu dari glow up itu ya. Dengan misalnya nih penampilan fisik kita berubah, kita menjadi semakin lebih menarik, ibaratnya jadi lebih gampang membangun relasi dengan orang lain, betul? Dan juga bisa melatih pola pikir kita, karena dengan melatih diri kita untuk menjadi lebih glow up ya kan, kita tuh memiliki pola pikir yang lebih positif, karena di dalam badan yang sehat biasanya terdapat pikiran yang kuat juga. Demikian juga ketika dengan glow up ini, dengan penampilan kita yang makin menarik, biasanya akan lebih gampang untuk berkarir, betul? Ya, karena ketika kita itu bertemu misalnya nih dengan seseorang ya, oh iya Bapak Ibu misalnya lagi melamar kerja di suatu perusahaan, pasti akan menimbulkan kesan pertama itu kita lihat dari mana? Dari penampilan kita ya. Apakah di sini Bapak Ibu atau teman-teman ada yang memiliki dulu masalah ya dengan misalnya penampilan? Maaf banget, misalnya nih waktu itu sering dibully nih gara-gara misalnya berat badannya berlebih ya kan, itu kan ibaratnya menimbulkan kesan negatif atau pandangan negatif dan juga menimbulkan mental yang kurang baik pada diri kita. Terus kemudian ini udah lama banget nih nggak bercanda atau digandeng-gandeng sama suaminya, apakah ada masalah yang demikian? Atau misalnya ketika jalan nih di mall nggak berani lihat ke depan karena kita nggak pede sama diri kita dari dalam ya. Ini confidence ini juga yang bisa kita tingkatkan melalui glow up itu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Apakah di sini pernah ada yang memiliki masalah misalnya dengan kesehatan ya, misalnya juga dengan berat badannya terlalu kurang atau yang biasanya berlebih zaman sekarang ini, jadinya ketika jalan lututnya sakit-sakit ya. Apakah ada nih, misal saya pengen tahu nih di sini, boleh ketik di kolom komentar kalau seandainya memang ada yang memiliki masalah berat badan dan juga gara-gara itu kalau jalan atau naik tangga menjadi sulit. Boleh ketik 3 di kolom komentar ya kalau seandainya nyerinya sering sakit-sakit ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman lah saya panggilnya ya, teman-teman. Jadi, yang namanya orang, pertama kali kita jalan, apa sih yang pertama kita perhatikan dari penampilan seseorang ya? Pertama kali kita lihat, yang pertama kali kita lihat adalah apa? Wajahnya, nggak cuma makeupnya ya, bagaimana mimik mukanya, bagaimana misalnya pembawaannya, dan baru nanti kelihatan ujung-ujungnya dari keriputnya dan lain-lain ya. Dan yang kedua adalah whole body ya. Whole body itu artinya secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan kita lihat biasanya, oh badannya bagus banget nih, ideal banget gitu kan. Terus kemudian kalau sana kita lihat orang dengan
penampilan yang tegap, badannya yang ideal, pasti kita melihatnya juga kesan pertamanya menjadi lebih lebih baik ya. Demikian selain itu juga cara berpakaian atau how we dress itu biasanya menentukan bagaimana kesan pertama seseorang ya. Nah, namun yang bisa benar-benar kita perbaikin dari badan kita itu adalah dari berat badan, betul? Nah, selain itu juga ya, berat badan ini nanti ngaruhnya bukan cuma di penampilan, tapi juga di kesehatan. Betul Bapak Ibu? Nah, coba sekarang kita lihat dulu ini Bapak Ibu teman-teman ya. Apakah sekarang kita lihat dulu nih perut kita di bawah nih, apakah perutnya sudah mulai bergelambir ya? Apakah nih, oh kemarin makannya udah nggak sering nggak dijaga gitu ya? Apakah setelah itu celana saya jadi sesak, bajunya yang dulu muat sekarang jadi ngetetet kancingnya. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke masalah berat badan ya. Berat badan ini sekarang tuh jadi masalah yang cukup banyak. Apalagi di zaman-zaman yang sekarang nih kita gampang banget mesen makanan, dan sekarang yang viral-viral itu ya biasanya makanan ya. Saya lihat nih misalnya di platform TK-TK ya. Ya udah tahu kan platform itu ya. Kayak enak banget nih. Saya beli nanti minuman. Iced tea atau misalnya aduh jus alpukat kayaknya enak, tinggal pencet langsung langsung sampai ke tempat kita. Kayaknya nih seblak enak nih ya. Dan itu nggak berasa, kita sambil kerja, kita pesan-pesan-pesan, kita makan, minum sambil kita duduk. Akhirnya apa yang terjadi? Berat badan terus bertambah ya. Yes, yes, yes. Ya, Betul halo? banget ya dok ya. Ya, dok, Berat badannya ada menjadi bertambah, oke. Nah, terus kemudian eh selain itu juga ya, masalah berat badan ini nanti akan nyangkutnya kemana? Ke kesehatan dan menyebabkan obesitas ya. Nah, selain itu, kapan harus kita eh, kendalikan berat badan ini ya? Nanti akan saya jelaskan juga kemudian harinya, dan juga bagaimana cara kita mengatasi masalah berat badan ini dengan Fohoway ya. Oke, Pak, bagaimana Pak Haikal? Menurut Pak Haikal nih, apakah masalah berat badan ini kelihatannya udah banyak banget nih? betul. Nah, dok ada banyak juga pertanyaan teman-teman dok. Tapi beberapa hal ya, mungkin teman-teman yang di sini belum belum tahu juga ya. Ternyata, dokternya ternyata dikiranya ada banyak yang komen, dokter ternyata masih muda nih, baru aja lulus. Jangan salah, dokter Selvia ini udah punya 2 anak loh. Tetapi bagaimana caranya biar tetap glowing? Gimana caranya menjaga pola makan? Dan salah satu hal yang wajib yaitu menggunakan produknya Fohowe. Nah, jadi jangan kaget ya, kemarin juga kita beberapa event ya dok ya. Kita kemarin di Manado, kemarin juga di Palangkaraya. Banyak kira ini dokter kayaknya baru lulus kemarin ya. Ternyata nggak juga, bapak ibu udah punya 2 anak. Artinya sudah terbukti bahwa produk Fohowe ini bisa membantu, bisa yang pertama tadi dokter sampaikan ya, bisa makin glowing. Kalau glowingnya oke, makin disayang suami juga ya. Kalau makin disayang suami, uang jajannya makin nambah lagi. Wah, keren banget ya. Nah, Coach Andi ya, ini pasti Yes. kalau teman-teman di lapangan juga banyak teman-teman yang salah satu hal bukan hanya penampilan luar doang, tapi kan juga pengen penampilan dari berat badan ya, Coach ya. Tapi Betul, banyak betul. banyak kendala nih untuk diet, susah nih Coach. Kalau jaga pola makan susah, padahal makannya enak-enak. Ini gimana Coach ya? Betul, betul, betul. Ini memang masalah yang klasik dan mungkin bagi banyak orang kayaknya susah diatasi ya, karena udah diet sana sini, habis turun naik lagi, ada efek yoyonya gitu ya Pak Haikal ya. Tapi saya ngebuktiin sendiri nih Pak Haikal, ada produknya Vowe itu yang sangat, menurut saya ini sangat ampuh. Karena saya kan di Jakarta tuh paling 3 hari ya Pak Haikal, 3 sampai 4 hari lah ya. Selebihnya saya di luar kota menemani tim di lapangan gitu ya. Dan saya pakai rutin ya. Saya punya lingkar perut Pak Haikal. Dari yang tadinya 96 cm lingkar perutnya ya. Buat saya
lingkar perut yang seperti itu tuh mengganggu sebenarnya karena eh, Udah ganggu ya. karena saya hobi olahraga kan dan saya menjaga penampilan kan Pak Haikal ya. Oke, betul 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 betul. Alhamdulillah setelah pakai produknya Fuhuwei Pak Haikal 2 minggu berturut-turut berarti 3 tambah 3 hari ya 6 hari lah 6 sampai 7 hari saya pakai ya rutin ya Pak Haikal ya turun dia jadi 89 cm. Oh, luar biasa. 7 cm kurangnya Pak Haikal. 7 Dan senti dua saya minggu loh, habis coach. pulang keluar kota, saya cek lagi gitu, ya paling banter dia naik jadi 90, 91. Tapi begitu saya rutin lagi 89 Pak Haikal sekarang. Wah, luar biasa. Saya pengen Pantas tanya makin dong. kinclong ya Pak Betul, Rifat betul, ya. betul, 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 betul. Siapa yang hadir hari ini yang pengen tampilannya kinclong dan juga berat badannya juga ideal, chat angka 2 di kolom Oh, komentar. Pak Waduh, Haikal waduh, udah waduh, waduh, kinclong mau waduh. tambah kinclong lagi. Iya, bener banget ya, luar biasa. Nah, Biar dokter Sel. jualannya makin laris manis Pak Haikal. Betul karena kita bicara tentang kesehatan kecantikan ya coach ya harus Yes. relate dengan yang membawakannya betul nggak tuh? Nah jadi kita tampilannya penting banget meter banget ya. Yes. Nah dokter Yes. Selvia apa namanya menjawab tadi itu semua tantangan-tantangan tadi kira-kira selain tadi permasalahan berat badan ya dokter Selvia tadi sampaikan juga itu permasalahan selain itu apa aja dok ya apa harus pola makan dijaga atau bagaimana juga dok ya? Nah, kalau seandainya yang itu akan saya jelaskan di belakang, Pak. Ini soalnya kan kurang lebih kan pada dasarnya kita tuh memang harus yang pertama jaga makan sebenarnya. Nah, tapi kalau nggak bisa jaga makan gimana? Nanti akan saya jelaskan bagaimana Fohoway bisa membantu kita supaya kita bisa glowing, bisa mempertahankan berat badan, bahkan menurunkan berat badan, sehingga nanti kita tuh makin jadi lebih pede, merelasi dengan orang lain juga lebih baik, dan juga kita tuh kalau jalan tuh udah tegap, bangga saya dan badan saya. Karena apa? Dengan produk Fohoway gitu. Jadi salah satunya tadi saya mau menanggapi yang dibahas oleh Coach Andi ya, bahwa kan ada yang namanya lingkar pinggang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti boleh dicek di rumah lah ya. Kalau seandainya lingkar pinggang wanita di atas 80 cm atau lingkar pinggang laki-laki di atas 90 cm itu bisa meningkatkan resiko dari penyakit jantung ya. Oke, sekarang saya akan membahas sedikit lanjut mengenai faktor penentu dari berat badan ya. Jadi kurang lebih nih, faktor terbesar sebenarnya adalah di mulut kita atau di makanan, oke? Nah, di makanan ini biasanya kan kita udah kebiasa ya makan, saya lapar nih atau aduh, saya rasanya pengen ngemil nih ya kan. Saya tinggal pesen aja atau jalannya sekarang begitu gampangnya ya Bapak Ibu-ibu yang teman-teman lah yang sekarang tuh tinggal pesen aja lah kalau seandainya pengen pengen makan ya. Nah, terus kemudian jadi yang pertama harus dikendalikan adalah mulut kita, oke? Nah, terus kemudian yang kedua, yang gaya hidup ya, sekitar 35% lah. Gaya hidup di sini meliputi ya, olahraga, pola tidur, atau stres tinggi, merokok dan alkohol. Nah, saya boleh tanya nggak sama teman-teman di sini yang saat ini ya, sampai saat ini berolahraga ya? Berolahraga sekitar seminggu 3 kali ada nggak? Boleh komen di kolom komentar, ketik satu yang sampai saat ini ada yang berolahraga kurang lebih seminggu 3 kali aja, ada nggak? Nah, selain itu ya, kalau seandainya nih ya olahraga yang baik itu sebenarnya berapa lama sih ya? 1 minggu minimal 3 kali dan minimal durasinya adalah 25 sampai 30 menit. Karena apa? Di bawah itu biasanya dibakar tuh cuman gula, bukan lemaknya ya. Nah, terus kemudian kedua, pola tidur. Nah, ini ya teman-teman ya, saya memperhatikan zaman sekarang itu pola tidur itu benar-benar sangat tidak teratur. Karena apa? Kebanyakan begadang. Ya, kebanyakan begadang karena apa? Nanti nonton drakor, nanti nonton bola, ya atau nanti overthinking, atau kadang-kadang
kita tuh sulit tidur karena apa? Karena badan itu menyimpan racun. Jadi bahasanya badan tuh lemas-lemas, pegel-pegel, sehingga kualitas tidur terganggu. Saya pengen nanya dong di sini yang tidurnya dalam satu hari itu kurang lebih mencapai 7 sampai 8 jam, boleh ketik 1. Kalau seandainya di bawah 6 jam, ketik 2. Boleh nggak saya lihat nih, yang di bawah 6 jam nih, ada nggak? Aduh, nih sebenarnya tidur itu yang berkualitas seharusnya adalah minimal sekali 7 sampai 8 jam. Namun saya lihat nih di kolom komentar banyak sekali ternyata yang tidurnya di bawah 6 jam. Nah, maka dari itu ya, pola tidur yang kurang baik ini bisa apa? Menyebabkan nanti detox tubuh racun dari tubuh kita itu menjadi sulit dan terganggu ya. Akhirnya racun itu menumpuk dalam badan sehingga apa, nanti berat badan itu sulit turun. Karena apa? Karena metabolismenya terganggu ya. Oke, di sini yang salah satu juga faktor yang mempengaruhi dari berat badan adalah stres ya. Di sini siapa yang nggak pernah stres sama sekali, ketik 3, atau yang stresnya setiap hari, ketik 1 di kolom komentar. Oke, stres setiap hari kalau di kolom komentar yang cuman nggak pernah stres, ketik 3. Oke. Oke ya, stres ini sangat mempengaruhi juga di berat badan. Karena apa? Karena ketika kita tuh stres setiap hari ya, yang namanya keluar tuh adalah hormon kortisol atau hormon stres ya, sehingga menyebabkan apa? Yang pertama, gangguan dari regulasi gula dalam badan. Habis itu yang kedua, bisa menyebabkan store fat atau lemak kita menjadi makin bertumpuk, susah keluar. Habis itu yang ketiga juga menyebabkan radikal bebasnya nahan di muka sehingga terjadi penuaan dini. Nanti mukanya begini terus kayak gitu kan jelek ya. Nah, jadi sebaiknya kita harus memanajemen stres, oke? Nah, terus kemudian di sini, maaf bagi teman-teman kita yang cowok-cowok yang masih merokok, boleh ketik angka 2 nggak di kolom komentar nih yang masih merokok? Yang masih merokok. Oke, kalau seandainya nggak ada yang merokok, bagus ya, karena rokok itu sendiri menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga nutrisi dan sel-sel ke badan, nutrisi ke sel-sel kita menjadi berkurang. Oke. Oke, nah selanjutnya adalah faktor-faktor yang lain, misalnya faktor-faktor penyakit. Jadi memang ada beberapa penyakit yang membuat kita tuh sulit menurunkan berat badan ya. Misalnya saja ya, PCOS atau penyakit yang namanya semacam kista di kandungan. Terus kemudian penyakit seperti tiroid atau hipotiroid. Terus kemudian faktor lain yang memang harus sulit tidak bisa kita kendalikan ya adalah usia. Karena semakin bertambahnya usia di atas 35 tahun, metabolisme kita itu akan semakin menurun, kurang lebih 5 sampai 10%. Jadi di sini teman-teman nih pasti ada ya yang dulu berasa kok saya pas ABG ya gampang banget sih saya makannya banyak. Cuman kerjanya mager aja, tapi kok saya nggak naik berat badan. Tapi kok udah mendekati usia kepala 3 atau udah kepala 4, kok tiba-tiba lemak saya jadi bertumpuk di bawah nih, lipatan lemak jadi bertumpuk. Apakah ada yang begitu teman-teman? Nah, betul. Itu jadi ngaruh banget ya dok ya. Ternyata usia itu ngaruh juga tentang bagaimana tubuh kita ngerespon metabolisme dan lain-lain dok ya. Betul. Oke, jadi teman-teman yang hadir hari ini tentu, nah pas banget nih dok, karena yang hadir hari ini saya lihat dia orangnya luar biasa ya. Orang-orang yang pengen sehat, pengen tetap awet muda, dan juga makin cantik nih bersama Fohowe. Nah, pertanyaannya, cita-citanya tinggi nih, cita-citanya mulia banget ya. Pengen panjang umur, sejahtera, dan lain-lain, tetapi gaya hidup tadi ya susah banget. Ada nggak sih Jok, ada cara mudah kan belum tentu teman-teman apalagi weekend ya selalu menemani tim di lapangan dan lain-lain, itu apakah sama aja diganti prospek itu, apakah sama aja kayak pengganti olahraga dok ya? Ada pertanyaan seperti itu dok. Yang kedua dok, Pak saya udah prospek berarti sama aja olahraga ya, atau bisa nggak olahraganya diganti pakai alat WDP produknya Fowe aja nih sambil terapi, itu pengganti olahraga? Ada nggak metode yang lebih mudah buat teman-teman sambil tetap beraktivitas, tetap mager tapi pengen sehat nih dok? Monggo dok.
Baik, Pak. Menjawab pertanyaan Bapak ya. Jadi nanti akan saya perkenalkan setelah ini bahwa di Vohoway ini benar-benar ada suatu teknologi yang benar-benar membantu kita nih walaupun kita duduk aja itu bisa sambil membakar lemak gitu ya. Wow. Oke, akan saya bahas di slide berikutnya karena nih pasti membantu banget ya. Bukan cuman buat kita-kita aja, tapi kita tuh bisa sambil membantu orang lain juga ya. Oke, Selanjutnya, oke, ini saya akan mengajarkan sedikit aja ya, kurang lebih bagaimana sebenarnya berat badan kita nih sekarang udah ideal belum sih ya? Itu ada rumusnya, boleh Bapak Ibu, boleh teman-teman screenshot ya, boleh difoto, boleh di screenshot bagaimana menghitung berat badan atau BMI yang normal. SM. BMI itu body mass index namanya ya. Jadi, berat badan dibagi tinggi badan dikurang 100 di pangkat Oke. 2. Ada contohnya ya. Jadi misalnya saja nih, Oke. beratnya Siap. beratnya sekian, 60 kilo misalnya kan. Terus kemudian dengan tinggi 150 kilo, apakah termasuk BMI di bawah? Pokoknya kalau seandainya sudah ada ukurannya ya, kalau misalnya di bawah 17 dia kurus sekali. Nah, kalau saya udah di atas 25 biasanya itu masalah. Sudah berat badannya udah berlebih dan juga udah mengarah ke obesitas ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah mengarah ke obesitas, itu tuh apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau bisa jaga dulu mulutnya ya. Jaga mulutnya dengan apa? Lihat ada kebutuhan kalori harian Anda. Kurang lebih di usia sekian dengan misalnya pekerjaan kita yang sering duduk-duduk. Nah, kira-kira berapa sih kalori yang harus saya makan? Ada boleh di screenshot atau di foto ya. Jadi intinya kalau seandainya makanan yang dimakan sama pengeluarannya sama, itu berat badannya stabil. Tapi kalau yang masuk ke mulut, ya lebih banyak daripada yang keluar, ibaratnya nanti berat badan akan menjadi naik. Saya mau nanya dulu nih, yang saya maksud ini ya, siapa di sini ya yang ngerasa kalau nggak makan nasi itu belum makan? Ada nggak? Misalnya nih saya udah makan roti nih, saya ngemil roti satu, tapi saya belum makan karena saya belum makan nasi. Ada nggak yang kayak gitu? Boleh ketik dua. Wah, boleh ketik dua yang nggak apa namanya, cuman ngemil aja roti atau apa. Oh, rasanya belum makan ya. Atau nih, ada juga misalnya nih yang masih suka double-double karbohidratnya, makan nasi pakai mie. Nah, itu boleh ketik di kolom satu ya. Ketik satu di kolom yang suka makan nasi pakai mie atau misalnya makan nasi terus kemudian masih ditambah jagung ya, itu namanya karbohidratnya jadi berlebih ya. Karena kelebihan karbohidrat sendiri akan nanti disimpannya, gula itu akan menjadi disimpan menjadi lemak. Oke? Dok, 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 Ya, ngomong-ngomong tentang glow up, dok. Kan ya. ada nih, kita bilang kalau kita mau glow up, kondisi badan kita kan harus dalam kondisi berat badan yang ideal. Kalau Mm. dia kurangnya kebanyakan, dok, efeknya apa? Kalau lebihnya kebanyakan atau obesitas, efeknya apa emang, dok, terhadap glow up-nya, dok? Oke, baiklah. Jadi kalau seandainya ya, saya omong yang paling banyak dulu ya masalahnya ya, berat badan Mm-mm. biasanya berlebih ya. Nah, kalau seandainya gitu ada sih yang ngomong kayak gini, ih nggak apa-apa saya gendut, yang penting saya sehat. Nah pertanyaannya, apakah benar sehat? Kalau belum dicek kan kita nggak tahu ya. Mungkin saja juga nanti masih muda ya, di bawah 30 biasanya masih terkontrol dengan baik. Namun di atas 30 ketika metabolismenya turun, nah itu akan boom, dia muncul penyakit-penyakit ya. Jadi kelebihan berat badan ini yang pasti paling utama nanti berikutnya akan menyebabkan yang namanya penyakit-penyakit metabolik dan juga degeneratif. Oke. Sedangkan kalau seandainya berat badannya kurang sekali atau BMI-nya di bawah 17, dia Ya. biasanya kan artinya ada tanda-tanda malnutrisi. Nah, kalau Hmm. seandainya malnutrisi, apa yang terjadi? Metabolisme kita juga menjadi lambat ya, dan juga akhirnya tubuh itu jadi kekurangan nutrisi sehingga nanti dianya tuh sel-selnya itu jadi shrinking, apa ya namanya, menyusut ibaratnya ya, jadi Menyusut. kerjanya Oke. juga tidak baik gitu. Oke. Bagaimana mau glow Katanya up kalau kalau kita orang tidak punya agak nutrisi? kekurusan gitu, dok, Hah? gampang kena infeksi gitu. Betul, jadi ibaratnya kalau saya infeksi ya, infeksi itu biasanya tuh dilawannya tuh dengan apa? Nutrisi, oksigen, dan lain-lain, dok. Gitu, Hmm. Coach.
Iya, maksudnya. iya, 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 Begitu. iya. Jadi kalau seandainya kurang mau bahan untuk melawannya apa? Ya kan ibaratnya Mm-mm. kita mau berperang tapi nggak ada amunisinya nih, gitu. Oke, jadi yang perlu Mm-mm. dikejar ini adalah berat badan ideal dan kebiasaan-kebiasaan penunjang supaya kita punya kondisi tubuh sehat sehingga glow up-nya lebih gampang tercapai gitu ya, Dok? Betul. Dan yang pertama untuk kalau seandainya pengontrolan berat badan itu adalah pertama dari mulut Mm-mm. kita. Begitu dulu. Wow. Kalau itu karena 60% Katanya kalau tuh. jaga hubungan juga harus jaga mulut ya, Dok ya? Jaga berat badan Betul. juga jaga mulut. Oh, rupanya mulut Betul. ini keren banget efeknya ya. Ah, Dahsyat, dahsyat. oke. Silakan dilanjut, Dok. Ini makin Oke. makin Hah? seru rasanya belajar dari Dokter Selfie ini ya. Ini pada ketawa nih, Dok ya. Oke, Iya. lanjut, Dok. Lanjut, Dok. Apalagi nih yang kita perlu belajar nih? Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, untuk berat badan ini adalah nah, yang kedua ini kan yang 35% ya dari gaya hidup ya. Nah, gaya hidup ini sendiri kan nanti menentukan pembakaran lemak dan juga metabolisme kita ya. Nah, kalau seandainya dari gaya hidup ini ya, yang pertama nih biasanya bisa kita kendalikan dan bisa kita push adalah dari olahraga ya. Nah, Hmm, olahraga yang baik itu adalah seminggu minimal 3 kali dan sebaiknya yang membangun otot. Karena dengan oke. semakin banyak otot kita ya, kita diem aja begini dia membakar lemak ya. Oh, Nah, oh, seperti itu betul. ya, Dok. Hmm? Jadi berotot itu bagus ya, Dok? Berotot itu bagus justru. Iya, ya semakin banyak otot yang Ah, kita bangun, itu iya, maka iya, iya. pembakaran kalori kita juga semakin tinggi atau BMR-nya menjadi semakin tinggi ya. Oke. Nah, jadi tapi saya nggak bilang ada satu jenis olahraga saja yang bagus, tapi apapun itu lakukan di atas 20 sampai 30 menit. Karena di bawah itu Hmm. yang dibakar cuman gula, yang ada kita cuma lapar, tapi lemaknya tetap ada di dalam badan. Jadi Begitu. harus 30 menit atau lebih gitu ya, Dok ya? Betul, minimal Olahraganya. 25 Oke. sampai 30 menit. Good, good, good. Mhm. Oke. Oke, selanjutnya adalah yang tadi yang saya sudah bahas ya, kurang lebih adalah tidur yang berkualitas ya. Hmm. Ya namanya tidur itu ibaratnya kan kita lagi mengistirahatkan organ-organ kita. Betul? Nah, jadi di sini nih yang biasanya tidur di atas jam 12, boleh nggak ketik angka 3 di kolom komentar tidurnya di atas jam 12 malam. Aduh, Ada nggak Pak, nih Bu yang tidur Dokter, di atas jam 12 pertanyaannya agak malam? agak kurang pas ini, Waduh, Dok. nih kayaknya semua Iya. pada suka Angka begadang berapa, ya. Dok, kalau tidur di atas jam 12? Kenapa ya? Karena biasanya nih di jam-jam tertentu, misalnya nih di jam 10 nanti akan terjadi detox ginjal. Nanti di jam 12 misalnya atau di jam 11 biasanya itu akan terjadi pengeluaran hormon GH atau hormon pertumbuhan. Di atas jam 12 biasanya itu akan terjadi detox pada daerah kepala. Sehingga nanti Hmm. makanya kalau seandainya orang yang sering bergadang tidur di atas jam 2, jam 3, nggak heran kepalanya sering sakit. Karena apa? Karena racunnya masih menumpuk di badan. Kok toh badan tidak ketika detox dia masih dipakai, badannya begadang masih. Nah, itu artinya racunnya tetap menumpuk di dalam badan sehingga nanti Kalau mempengaruhi kasihkan metabolisme. berbisnis, Dok, kasihkan follow up, kasihkan melakukan kegiatan, itu kita udah lupa tuh jamnya yang kayak begituan, Dok. Ada nggak kira-kira solusi dari produknya Fuhowei nanti nih? Biar kita tetap melakukan aktivitas itu, PV-nya banyak, cuannya banyak, omsetnya bagus, dan tetap sehat, glow up gitu, Dok. Mungkin dari produknya Fuhowei nanti kita dapat solusi ya. Wah, nanti saya bakal jelaskan juga bahwa di Vowe ini yang kerennya ya, walaupun Mhm. kita nih racunnya udah numpuk di badan, racunnya Oke. bisa dikeluarkan dengan produk Vowe. Nah, makanya Vowe itu keren Oh, kalau banget, gitu ya kita kan? kasih tepuk Makanya buat tangan kita yang sering dong. begadang dan Udah nggak badannya tuh sabar udah nggak nunggu enak, penjelasan silahkan tentang itu tuh, dimiliki. Dok. Jangan yang bikin Mm-mm. kita agak serem-serem, Dok. Oke, saya lanjut sedikit ya Pak. Yes, Ini ke silakan, Dok. masalah stres ya. Nah, di Oke. sini nih stresnya ya. Teman-teman di sini kalau seandainya nih lihat misalnya, aduh pas follow up nih, aduh baru dikit yang join Zoom gitu. Wah, stresnya naik misalnya. Terus kemudian, Oke. aduh misalnya nih
bulan ini misalnya seret nih lagi nih closingannya, waduh Heeh. kayak stres lagi gitu kan, atau lihat anak istri gitu kan, belum lagi lihat masalah, aduh dapur berantakan, stres gitu kan. Nah, stres yang tinggi ini seperti yang saya jelaskan di awal itu adalah memicu yang namanya kortisol ya. Kortisol Oke. ini pada dasarnya akan mengubah kebanyakan store fat lemak kita menjadi free glucose atau gula bebas dalam badan ya, dan itu akan mengganggu regulasi gula dalam badan kita, itu nomor satu. Terus kemudian yang kedua, biasanya makanya anak-anak yang stresnya berlebih, nah itu tuh biasanya badannya lebih pendek, sorry. Karena apa? Hormon kortisol ini juga menghambat yang namanya hormon GH atau hormon pertumbuhan. Jadi banyak sekali Oh, efek dari stres ini pada tubuh kita, baik di metabolisme, baik di clearance dan lain-lain. Begitu. Oke? Baik, saya akan lanjut ke slide selanjutnya adalah selanjutnya ini mengapa sulit tidur ya. Nah, di sini yang susah banget tidur, misalnya nih udah saya matiin nih handphone nih ya. Kenapa sih sulit tidur? Ada nggak yang susah banget tidur? Ya, betul, stres itu harus dikelola karena kalau stres berlebih itu akan menumpuk juga racun dalam badan kita. Ya, kenapa kita di sini yang susah tidur walaupun sudah matiin handphonenya kurang lebih 1 jam, boleh nggak ketik angka 2 di kolom komentar. Nah, kayak susah tidur ya. Nah, yang susah tidur. Nah, kenapa sih orang sebenarnya susah tidur ya? Kita ngomongin masalah yang teknis saja. Misalnya saja nih, sebelum tidur, kurang lebih di bawah 2 jam sebelum dia tidur, dia makan, ya. Makannya itu yang banyak mengandung misalnya cabai, minyak. Nah, itu akan membuat apa? Membuat asam lambung menjadi naik sehingga nanti GERD. GERD itu akan bikin kita jadi dadanya sesak, terus kemudian rasanya panas badan sehingga apa dia menjadi sulit sulit tidur. Begitu juga kalau seandainya di bawah 2 sampai 3 jam sebelum tidur kita tuh minum kopi atau makan makanan yang manis. Itu juga membuat kita jadi sulit sulit tidur ya. Nah, selain itu juga yang menyebabkan sulit tidur, selain itu apalagi? Pikiran yang banyak. Misalnya nih, aduh cicilan saya nih, masih ada nih di paylater saya nih. Wah, itu juga overthinking bisa membuat kita menjadi sulit sulit tidur ya. Selain itu teman-teman yang bikin sulit tidur tuh biasanya adalah salah satunya badan yang kurang nyaman atau misalnya badannya nyeri-nyeri, pegal-pegal dalam keadaan yang tidak fit, baik gara-gara tekanan darah atau misalnya gara-gara kolesterolnya atau gara-gara asam uratnya. Misalnya nih, asam uratnya menumpuk ya kan di jari-jari kita. Malam-malam nyut-nyutan. Karena saya pernah jujur, coach, Pak, kalau seandainya saya tuh pernah punya asam urat waktu itu. Jadi oh, dokter malam-malam juga saya bisa nggak kena bisa. asam urat, dok. Iya, karena saya waktu itu Saya suka pikir banget dokter makan itu emping. bebas dari penyakit, enggak ya? Ya? Saya pikir dokter itu bebas dari penyakit, kena Oh asam urat enggak. juga ya, dok? Kita masih manusia sih, coach. Jadi kita masih kena penyakit juga. Hmm. Iya nih. Jadi saya waktu itu terkena asam urat, Mm-mm. terus akhirnya jari-jari saya jadinya sakit-sakit. Untunglah waktu itu saya pakai PDP jadi saya sinar, Pak. Jadi habis itu saya bisa tidur. Wah, Oh, luar biasa Bu sekali. dokter aja udah Ah, terbantu sama Photon Device Pro-nya Flowway ah. ya. Oke. Iya, jadi supaya batunya juga hancur sama saya bantu sama minum air putih ya. Hmm, Oke. Nah, jadi mantap. sulit tidur ini juga mempengaruhi bukan cuma metabolisme tubuh ya. Jadi dia juga mempengaruhi keadaan atau kondisi kulit muka kita. Nah, dia tuh kalau Oh, misalnya kulit tidur apa sulit kurang tidurnya, nanti mm-mm. kulitnya tuh gampang ada smile line-nya, terus Hmm, kemudian bisa berkerut dan mm-mm. lain-lain, begitu. Oke, Oke. selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah bagaimana Fowe dapat menolong kita. Sebelum itu ya kita bahas dulu nih kurang lebih kenapa sih berat badan itu kalau berlebih bahaya ya. Dan Mm-mm. apalagi kalau misalnya lingkar pinggangnya udah di atas 90 untuk laki-laki dan 80 di atas perempuan. Karena apa? Mm-mm. Yang pertama terjadi insulin resisten yang menyebabkan yang namanya penyakit diabetes ya. Terus Hmm, kemudian penyakit darah tinggi ya. Karena pada dasarnya begini, semakin kita berusia, ini pembuluh darah kita itu kan kayak selang ya. Nah, pembuluh darah kita yang kayak selang ini tidak seperti dulu lagi gampang melebar, gampang menyempit ya. Nah, sedangkan kalau seandainya kita makannya macam-macam, darah itu menjadi semakin
kental ya. Makanya dari itu nanti gampang terjadi plak dan akhirnya nanti bisa menimbulkan penyakit ujung-ujungnya penyakit jantung dan juga penyakit stroke ya. Terus kemudian dengan berat badan berlebih ini dapat menyebabkan penyakit kolesterol dan juga trigliserid ya. Jadi misalnya ada Hmm. yang nanya nih ya, apa sih bedanya kolesterol sama trigliserid ya? Apakah itu sama ya? Jadi intinya kalau misalnya kolesterol yang seperti LDL ya, LDL itu artinya lemak-lemak yang bentuknya kecil. Asalnya dari mana? Dari makanan-makanan yang banyak mengandung minyak ya, mengandung minyak, tetelan, jeroan dan lain-lain. Sedangkan trigliserid itu dari mana? Trigliserid itu adalah kolesterol yang berasal dari konversi gula. Jadi kebanyakan Mm-mm. berasal dari tepung-tepungan. Jadi misalnya kita makannya itu seperti tepung, seperti mie, seperti roti, kalau nggak dibakar atau nggak keluar dari badan kita akan diubah menjadi gliserid gitu. Jadi Oke, trigliserid. jadi kata-kata Demikian. tadi nggak apa-apa gemuk yang penting sehat itu agak bertentangan sama slide ini ya dok ya, karena Iya, kegemukan bisa memicu berbagai sumber penyakit di dalam tubuh gitu ya. betul sekali, Coach. Oke, Iya, jadi wow. penyakit-penyakit ini kemudian harinya nih awal-awal kita masih bisa nggak berasa ya, tapi Mm-mm. lama-lama di badan tiba-tiba boom. Nah, keluarlah nanti simptom-simptomnya. Sering sakit Hmm. kepala, sering pusing, terus sering ngantuk, sering lemas dan Wow, sebagainya. mencerahkan Gitu. sekali ilmunya Bu Dokter ini. Kita kasih tanda cinta dong. Udah nggak sabar nih, kepengen dapat solusi dari produk-produknya Huawei. Gimana biar masalah-masalah tadi teratasi dan kita benar-benar bisa glow up bersama Huawei. Silakan Bu Dokter, kita udah nggak sabar nih nunggu nunggu penjelasan Bu Dokter terkait dengan solusi dari produk Huawei. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan kasih solusi dari Fohoway. Bagaimana Fohoway bisa membantu kita ya. Jadi glow up Yes. ini sekarang kita bahas mengenai masalah berat badan dan metabolisme lah ya. Jadi Oke. gimana sih kita bisa turun berat badan dengan alat Mm-mm. Fohoway ya. Misalnya apalagi buat kita yang nggak sempet olahraga, buat kita Mm-mm. yang sulit menjaga makan. Gimana Mm-mm. caranya atau kita tuh yang hobi banget makan. Gimana caranya supaya kita tuh jadi bisa kerem makannya ya. Salah satunya Mm. dengan pakai produk Rose Oligos Drink ya. Itu nomor satu ya pertama. Oh. Ah, kenapa dia bisa membantu ya? Mm-mm. Karena dengan Rose Oligos Drink ini dia melancarkan pencernaan. Itu nomor satu. Jadi pupuknya jadi Mm. lancar. Di sini oh ya, aku mau tanya dulu sebelumnya ya. Di sini ada nggak yang BAB-nya nggak setiap hari? Jadi per 2 hari sekali atau 3 hari sekali boleh kok ketik 5 di kolom komentar. Kalau seandainya BAB-nya tidak tiap hari ya. Nah, itu artinya ada masalah di pencernaan kita baik probiotiknya atau gerasakan ususnya dan lain-lain ya. Nah, selain itu Rose Oke. Oligos Drink ini juga ya, selain dia itu untuk melancarkan pencernaan, dia itu juga untuk mendetoks badan kita. Jadi racun-racun tadi, misalnya nih lemak-lemak yang nempel-nempel itu dia bisa dibantu keluar di detox. Begitu juga untuk Rose Oligos Drink ini, ketika diminum dia tuh kan banyak mengandung serat sehingga apa? Mm. Pas minum itu kita jadi kenyang. Ya, jadi kita tuh nggak pengen ngemil terus-terusan begitu ya. Jadi ini adalah salah satu solusi supaya kita tuh nggak ngemil terus-terusan dan juga menekan nafsu makan yang berlebih. Nah, oke, jadi ya yang di sini sudah merasakan manfaat dari Rose Oligos Drink, boleh tap-tap layar, boleh chat di kolom komentar ya. Nah, itu bagaimana Rose Oligos Drink bisa membantu. Oh ya, salah satunya juga ya, Rose Oligos Drink ini juga bagus banget untuk penderita MAH. Ya, udah banyak banget testimoni yang menyebutkan bahwa Rose Oligos ini membantu menyembuhkan MAH, menyembuhkan kita dari MAH atau penyakit lambung ya. Hmm. Nah, terus Ternyata kemudian keren saya banget ini Rosoligos ya. Ada mm-mm. banyak sekali fungsinya yang mungkin orang nggak terlalu sadar ya selama ini. Betul, betul. Jadi sebenarnya dipikirkan itu cuma untuk pencernaan, tapi lambung itu pencernaan bukan, Coach. Jadi lambung itu juga salah Pencernaan, satu alat betul. pencernaan kita. Betul. Jadi Rose Oligos itu udah keren banget. Selain dia itu membantu lambung, membantu pencernaan, dia juga membantu menekan nafsu nafsu makan karena dia mengandung serat, jadi mengenyangkan gitu. Jadi nggak, saya
nggak pengen minum yang macem-macem atau ngemil yang macem-macem lah, dan BAB-nya juga Yes. lancar Lancar. gitu. Oke, ini waktu kita udah nggak banyak ini Bu Dokter. Apalagi nih Oke, Dok, produk oke. dari Huawei. Oke, yang kedua adalah dengan penggunaan WDP atau Wentong Device Pro ya. Oke. Jadi dengan Wentong Device Pro ini sendiri ya Mm-mm. kita bisa yang pertama ya dengan efek thermalnya dia bisa mendetoks badan kita ya. Badan kita Mm-mm. ini dikeluarkan racun-racunnya kan kayak seperti yang saya udah bilang, kita kan biasa makan tuh kebanyakan adalah 3G, gula, gorengan, garam ya. Dan itu merupakan racun di badan kita. Oh, Nah, gula, gorengan, garam. Oh, iya, itu 3G ya. betul. 3G ini benar-benar yang sekarang tuh susah banget kita hilangkan dari makanan, betul, dan ini kalau Hmm. kebanyakan menjadi racun bagi tubuh kita ya. Nah, dengan dihangatkannya tubuh kita, maka organ-organ kita yang tadi kita sering begadang, terus kemudian banyak makanan berlemak, kan ibaratnya organ-organ kita tuh jadi yang untuk mendetoks tadi jadi tidak optimal. Nah, dengan WDP ini, dengan efek pemanasan dalam satu kali pemakaian saja 30 menit, dia akan mendetoks badan. Jadi jangan heran ketika setelah pemakaian nanti pipisnya atau kotorannya jadi lebih pekat atau berbau. Karena tandanya apa? Mm-mm. Kita sudah mendetoks atau mengeluarkan racun-racun dari Racun badan ya. kita, Oke. betul. Nah, belum lagi efek yang kedua adalah ya, kalau seandainya kita kurang gerak tadi ya, nanti kan yang ditanya nih kurang gerak atau kurang olahraga. Saya tuh sebenarnya pengen olahraga. Banyak yang nanya nih, Bu Dokter, saya tuh sebenarnya pengen olahraga gitu. Tapi saya nggak sempat. Bagaimana gitu kan? Saya bukan yang menganjurkan kita tuh nggak berolahraga. Tapi kalau nggak sempat, gimana caranya ya? Kita tinggal pakai sabuk dari WDP ini ya, sabuk yang memiliki infrared jauh ini, karena ketika digabungkan dengan efek pemanasan ya, dengan pemakaian 30 menit saja itu pembakarannya tuh udah setara 3 jam kita tuh olahraga lari dengan intensitas tinggi loh. Nah, jadi Hmm. buat kita yang pengen membakar lemak ya tanpa kita berolahraga ya, ini salah satu solusinya ya. Kalau nggak sempat olahraga, udah kita pakai WDP aja nih. Misalnya lagi di kantor sambil kerja, nyalain WDP-nya. Nah, sambil kita nonton misalnya drakor gitu kan, kita nyalain WDP-nya. Itu juga bisa membantu pembakaran lemak. Jadi keren banget sih ini. Jadi Belum WDP lagi. ini berarti membantu metabolisme juga gitu ya, Dok? Betul, jadi karena dengan efek penghangatan ini ya, dia tuh Mm-mm. membantu menghangatkan atau meningkatkan kerja sel atau regenerasi sel, sehingga nanti Mm-mm. sel-selnya menjadi aktif dan juga menjadi mudah kembali. Nah, kalau seandainya dengan Hmm. keadaan organ-organ kita yang bagus ini, artinya Mm-mm. apa? Kerja badan juga lebih bagus, detoks lebih bagus, metabolisme Ah, lebih bagus. Begitu. oke. Jadi dia Heeh. mengaktifkan sel ya. Betul, mengaktifkan sel, meregenerasi sel, dan lain-lain. Berarti Rose Oligos sama Wentong Device Pro ini bisa banget dipadukan dong, Dok. Oh, bisa Untuk terapi banget. gitu ya. Betul. Jadi sehabis nih, misalnya kita Mm-mm. habis pakai WDP, kita detox dulu, kita Mm-mm. keluarkan racun-racunnya, kita Mm-mm. aktifkan, kita bakar juga lemak-lemaknya. Setelah itu, kita minum Rose Oligos Drink kalau misalnya kita lapar. Nah, jadi ini adalah solusi kita salah satunya selain untuk meremajakan kulit, Mhm. meningkatkan metabolisme, menurunkan berat badan, dan supaya nggak cepat lapar, kita pakai Rose Oligos Drink. Oh, Keren banget memang dahsyat. Huawei ya. Keren, 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 keren. Heeh. Oke, selain itu ya kan saya tadi ada bilang walau ada masalah stres ya. Kalau Mm-mm. masalah stres itu biasa kan kadang-kadang gara-gara racun-racun di badan itu Mm-mm. menumpuk ya. Itu juga Oke. bisa dengan Wentong Device Sama Pro ini. closing kurang, Dok. Biasanya stres juga kalau closingnya kurang kan ya? Bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Selain itu juga ya kalau dengan stres atau sulit tidur, biasanya kita bisa pakai device-nya yang untuk light terapinya ya. Light terapi yang Mm-mm. light biru ini bisa menghasilkan serotonin. Serotonin itu bisa membuat kita menjadi lebih apa? Menjadi lebih gampang tidur, badan menjadi lebih rileks Hmm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ah, Jadi selanjutnya, serotonin mhm, namanya ya. betul, serotonin ini yang membantu kita menjadi gampang rileks dan lebih gampang tidur. Itu Oke. gimana caranya memicu serotonin itu bisa keluar, Dok?
Dengan menggunakan light therapy yang warna biru ini. Jadi Light penggunaan terapi light itu therapy ya. di sekitaran Oke. kepala 1 jam sampai Mm-mm. 2 jam sebelum kita tidur itu akan merangsang serotonin keluar sehingga nanti kita lebih Oh. gampang tidur. Nah, selain itu juga Hmm. bisa dibantu oh iya, terapinya apa bisa rutin di rumah? Bisa banget ya. Jadi misalnya di Mm-mm. badan kita pegel-pegel, tinggal Mm-mm. ditempel nanti light Mm-mm. terapinya di bagian yang kita pegel-pegel. Nah, kalau seandainya badan udah nggak pegel-pegel, ibaratnya jadi lebih gampang tidur. Begitu juga Lebih kalau sambil gampang. kita nyalakan WDP, kita nyalakan plasmanya, udaranya bersih, kita berasa healing-healing di gunung gitu. Iya. Ah. Jadi Oh, itu dahsyat ya. meningkatkan Jadi produknya mm-mm, Vowe ini bisa jadi tempat rekreasi ya, Dok, karena bisa bikin healing-healing ya. betul sekali. Oke. Em, Betul, betul. Ada yang tanya saya, emang Pak Andi rutin pakai terapinya di rumah? Ya rutin lah. Gimana caranya kita ngomongin produk bagus kalau kita sendiri nggak buktiin? Betul nggak, Dok? betul. Mantap, Oke. mantap, Dok. Kita punya waktu ini tinggal 1 menit, Dok, atau Oke. 2 menit gitu ya. Oke, baiklah. Kalau gitu saya Gimana? lanjutkan sedikit Apa ya. apa benang merah yang menurut Bu Dokter ini penting banget untuk dipahami oleh para member kita, juga para prospeknya yang sedang berusaha untuk nyari solusi dari Mm-mm. produk-produk yang ditawarkan oleh Vowe. Oh, saya boleh tambahin satu poin lagi nggak, Pak, Boleh, boleh, Coach? boleh, Bu Dokter. Jadi Ya. ada di slide berikutnya bahwa nih kan Mm-mm. ada masalah biasa kan di wajah dan kulit kita ya. Nah, Yes. masalah di wajah dan di kulit ini biasanya kan nggak cuman kerutan, yang Mm-mm. berminyak dan lain-lain ya. Biasa turun Mm-mm. wajahnya ada kerutan. Nah, itu bisa banget dibantu juga dengan produk Vohway ya. Produk Vohway Yes. yang karena biasanya yang buat keglowingan ini satu yang saya bisa sarankan dan ini tuh udah banyak banget dipakai di klinik kecantikan ada di slide Mm-mm. terakhir itu adalah penggunaan dari ultrasoundnya ya ultrasound dari DDP. Ultrasound. Betul Oke, karena itu oke. benar-benar mirip sama teknik yang namanya HIFU atau High Intensity Focus Ultrasound ya dan itu Mm-mm. harganya sekali terapi aja itu mahal kurang lebih hampir 1 juta sampai 2 juta untuk sekali Mm-mm. terapi HIFU saja. Bayangkan Mm-mm. kalau seandainya kita punya DDP di rumah ya, karena Mm-mm. ibaratnya kalau kita tuh pakai ultrasound ya, ditempelin ke muka kita, itu akan merangsang timbulnya kolagen. Nah, kolagen-kolagen itu nanti yang akan membuat kulit kita makin kenyal. Jadi kita nggak usah minum kolagen-kolagen segala, kita pakai DDP, pakai ultrasoundnya, karena itu benar-benar sama dengan perawatan yang ada di klinik dan bahkan lebih baik karena kita tuh Wow. sambil kita melakukan teknik pemanasan dari bawah ya, sambil dibantu Mm-mm. juga dengan sinar-sinar misalnya nih kita punya masalah jerawat-jerawat ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Terus kemudian masalah pori-pori besar pun. Nah, pertama nih Pak, saya kan pengen Yes, Bu Dokter, ah, ini rasanya orang jadi makin penasaran nih, Dok. Tapi waktu kita memang harus kita selesaikan sekarang, Dok. Jadi Bu Dokter kasih pesan paling penting yang orang nggak boleh lewatin kalau mereka mau glow up, mau sehat, metabolismenya bagus, dan penampilannya benar-benar memancarkan bahwa dia ini adalah pebisnis yang memasarkan produk-produk keren dari Fuhowei. Apa, Dok? oke. Jadi kalau seandainya kita pengen glow up ya sebagai pebisnis ya, yang pertama ya kita tuh harus punya keyakinan bahwa kita tuh memiliki produk yang keren ini dulu nih ya, yang memang Yes. benar-benar membantu kita. Terus kemudian yang dua kedua, puluh jangan detik lupa lagi, Dok. 20 detik lagi, Dok. Dijaga Oke. makanannya dan juga jangan lupa untuk masalah berat badan kita bisa sarankan orang untuk memakai WDP ya. Terus kemudian untuk masalah wajah kita pakailah DDP dan juga PDP. Karena PDP itu bisa mematikan kuman-kuman, bisa untuk jerawat. Terus kemudian untuk ultrasoundnya bisa untuk pengganti dari treatment dari klinik kecantikan gitu. Jadi bagus banget dipakai. Combo-combo ini tuh bagus banget gitu. Begitu juga dengan PMD karena PMD juga bagus untuk menghilangkan kerutan dan juga smile line. Yes, luar biasa banget. Kita kasih tepuk tangan untuk health expert Fuhowe, Ibu Dokter Sylvia. Fuhowe Indonesia. For Cayo, Indonesia, cayo, 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 cayo. cayo. It's my